Perkenalkan nama aku, sebelumnya perkenalkan nama aku Aulia Utami Nurdiansyah atau bisa dipanggil Utami. Kali ini materi yang akan kita bahas itu mengenai pengindaran jauh. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke materi. Nah, ini beberapa poin-poin penting yang bakal kita bahas di pertemuan kali ini. Nanti tuh akan ada dijelasin pengertian dari pengindaran jauh, terus komponennya tuh apa aja, terus hasil dari pengindaran jauh tuh apa aja, dan yang terakhir itu ada manfaatnya. Lalu lanjut. Bentar ya. Wait. Bentar ya. Ada masalah teknis. Oke, maaf ya tadi agak nge-lag. Balik lagi. Jadi, nah ini ada materi-materi, poin-poin penting yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Ya, yang pertama ada pengertian dari pengindaran jauh, yang kedua ada komponennya, terus yang ketiga ada hasil dari pengindaran jauh atau bisa disebut itu citra, dan yang terakhir itu ada manfaatnya. Lanjut. Nah, ya, oke, jadi sebelumnya ini pengertian secara umum dari pengindaran jauh. Nah kan kalau manusia itu kan pasti kalian sering dengar itu namanya indera ya, indera penciuman, indera pendengar, sama indera pokoknya indera itu kan kayak kita tuh kayak ngelakuin kontak fisik sama sesuatu objek. Nah kalau di sini itu kan namanya aja kan pengindaran jauh. Berarti kita tuh kayak melakukan kontak tapi tidak secara langsung oleh suatu objek. Nah, makanya itu nanti di pengindaran jauh itu ada yang namanya perantaranya atau alatnya supaya kita bisa melihat suatu objek tersebut. Oke. Kecepatan nggak aku ngomongnya? Enggak kok, Tami. Oke. Jadi ini gambaran sederhana dari pengindaran jauh. Yang pertama itu dari matahari atau sumber energinya. Lalu nanti materinya tuh kayak ngenain si objeknya itu. Nanti si objeknya itu disinarin sama matahari yang lama. Terus abis itu nanti dipantulkan. Nah, pantulannya itu ntar masuk ke sensor. Nah, ini ada lebih jelasnya. Jadi proses pengindaran jauh itu yang pertama itu melalui spektrum elektromagnetik. Nah, itu tuh menggunakan sinar matahari nih. Nanti sinar mataharinya tuh dia nyamperin ke objeknya. Nih, misalnya objeknya nih. Ini objek nih. Ini matahari. Ini matahari. Nah, ini objek. Nanti dia nyinarin si objeknya. Terus nanti si objeknya ini mantulin sinar dari matahari. Nah, di lalu yang selanjutnya itu ada penyinaran. Nah, si mataharinya itu kan udah nyinarin, udah apa sih namanya? Udah mengenai objek yang dituju ini, udah lama nih, tapi si matahari itu cuman bisa nerusin doang, dia cuman searah doang, makanya disebutnya sistem pasif kalau si matahari. Nah, lalu nanti sinar mataharinya itu tuh dihambat oleh atmosfer, kan di bumi itu kan disekelilingi sama atmosfer ya. Nah, di atmosfer itu ntar ada yang namanya serapan, pantulan, sama diteruskan. Aduh, maaf ya, ini aku lupa ganti. Jadi di sini nanti ada proses pantulan gitu, diserap, habis itu dipantulin. Nah, udah dipantulin itu, nih yang tadi nih. Udah dipantulin ini, ntar direkam sama si, perekamannya. Nah, hasilnya itu nanti bisa digunain sesuai dari kebutuhannya. Misalnya kalau buat si antariksa tuh apa, terus buat sesuai kebutuhan, misalnya kayak buat
astronomis, terus habis itu buat sumber daya alam. Jadi sesuai gitu. Yang pertama itu pokoknya inget ya, gini, dari si matahari nyamperin ke objek nih. Nah, si objeknya itu ntar ngemantulin sinar dari matahari. Nah, pantulannya itu bakal kerekam sama sensor. Nah, dari sensor nanti bakal diolah datanya. Gitu. Paham nggak prosesnya kayak gimana? Iya, paham. Oke, jadi matahari, objek, ntar objeknya dipantulin, direkam sama, habis pantulannya itu ntar direkam sama si sensor. Oke, untuk prosesnya udah. Nah, jadi di sini ada komponen dari pengindaan jauh. Yang pertama itu sumber tenaga atau yang tadi matahari. Terus yang kedua itu ada atmosfer. Atmosfer itu kan kayak pelindungnya bumi gitu ya. Maksudnya kayak yang sebelum matahari masuk ke bumi itu dia pasti ngelawatin atmosfer dulu kan. Terus yang ketiga ada interaksi antar tenaga dan objek. Nah, ini tuh bisa kalian singkat itu rona. Rona. Nah, terus abis itu yang ketiga ada sensornya. Sensor yang tadi alatnya. Terus ada warna. Wahana tuh kayak apa ya, transportasi buat ngerekamnya gitu. Terus yang terakhir ada perolehan data dan penggunaan data. Nah, itu tuh si pengindaan jauh itu nanti tuh digunakan buat apa aja sih? Buat misalnya yang tadi manfaat-manfaatnya buat astronomi atau sumber daya alam. Nah, nih sumber tenaga itu ada dua nih, ada yang alami sama yang buatan. Kalau alami itu yang tadi menggunakan sinar matahari. Kalau sumber tenaga yang buatan itu ada yang menggunakan gelombang mikro. Nah, apa ya, jumlah tenaga yang diterima itu tuh berbeda-beda, nggak sama misalnya di wilayah A, direkamnya itu nggak bakal sama di wilayah B. Nah, faktor yang mempengaruhi jumlah tenaga yang diterima itu waktu penyinarannya. Kalau makin lama si matahari nyinarin suatu objek, pasti objek tersebut tuh bakal terlihat lebih jelas karena sumber tenaganya kan lebih banyak ya. Terus ada bentuk permukaan bumi juga sama keadaan cuacanya. Oke, lanjut ya. Aku cepetan ya. Lanjut dulu ya. Terus di sini ada atmosfer. Nah, jendela atmosfer itu kayak apa ya? Sebelum si matahari nyampe ke bumi itu pasti dia bakal ngelewatin atmosfer. Nah, nanti di atmosfer itu bakal diserap dan dipantulkan. Lalu interaksi sosial tenaga dengan objek. Nah, kalau misalnya gambarnya cerah itu, nih kalian tuh pasti sering dengar mitos kalau misalnya pakai baju hitam pasti bakal panas, iya nggak? Bakal kepanasan. Iya, Kak. Ya betul. Nah, karena makin gelap suatu objek itu, dia itu bakal apa ya? Bakal nyerap, bakal nyerap, bakal nyerap si sinar mataharinya. Makanya kita suka kepanasan gitu kan kalau misalnya pakai baju hitam. Nah, kan makanya di sini dibilang gambar yang gelap itu kayak tadi, kayak aspal, terus baju hitam, itu daya serapnya tinggi. Nah, karena daya serapnya tinggi, ini udah diserap nih, nah dia tuh kayak mantulin itu dikit gitu loh buat ke sensornya itu. Jadi antara daya pantul sama daya serap itu tuh berkebalikan. Gitu, guys. Jadi gini, kalau gambar cerah, pokoknya kalau yang kalian inget tuh, kalau kalian pakai baju hitam pasti panas kan. Nah, itu karena daya serap itu tinggi. Dia tuh nyerap matahari tuh banyak banget gitu loh, cahaya matahari. Jadi kita ngerasa kayak panas banget gitu. Sensor itu tuh yang tadi dipantulin, apa ya? Kan dari gimana ya? Oke, jadi dari matahari kan nyamperin si objek. Nah, objeknya itu ngasih matahari itu dia cuma searah doang, nggak bisa nggak bisa gimana-gimana lagi. Dia cuma kayak ya udah nyinarin doang. Nah, nanti dari objek itu kepantul direkam sama sensor. Namanya aja sensor kan, kayak sensor tuh kalau misalnya bahasa gampangnya kayak alat buat ngerekamnya gitu deh. Kayak, mau nggak bahasa aku? Sensor tuh yang dari objeknya gitu, Kakak. Iya, betul. Oke, dari sini bingung nggak dari yang interaksi sosial? Ini gambar tuh bisa bisa kayak rona gitu ya, rona cerah, rona gelap. Ini bakal dibahas di interpretasi citra. Ngerti nggak? Kalau dari rona sama gambar ini. Ya, paham.
Kayak ingat aja kalian pakai baju hitam bikin panas, itu karena dia nyerap mataharinya tuh banyak. Nah, karena nyerap matahari banyak, dia tuh ngeluarin keluar atau ngepantulin itu jadi dikit gitu kan, makanya daya pantulnya rendah. Kalau rona gelapnya kayak gitu, berarti rona cerahnya kebalikan dari si rona gelap. Pokoknya kalau daya pantul sama daya serap itu tuh dia selalu kebalikan. Misalnya kalau daya pantul tinggi, pasti daya serapnya terendah gitu. Terus ini contohnya nih kayak misalnya nih, ini aspal kan nih. Aspal kan warnanya gelap kan. Nah, nanti dia tuh kalau digambar, kalau di peta gitu pasti dia warnanya gelap. Terus ini kayak yang warna-warna putih katanya cerah gitu. Jadi makin terang itu makin cerah. Nah, ini. Nah, ini sensornya. Nah, tadi kan kalau yang tadi tanya sensor itu apa ini pengertiannya. Nah, kalau sensor itu pengertiannya itu kayak alat rekam atau penangkap objek dari permukaan bumi. Nah, dari yang tadi tuh yang pantulannya dari bumi itu, objek dari bumi ntar direkam sama si sensor. Nah, sensor itu tuh dibagi jadi dua, berdasarkan sumber tenaga sama berdasarkan proses. Kalau sumber tenaga itu yang pasif, yang tadi itu contohnya matahari. Terus kalau sensor aktif itu dia kayak antena sama radar. Nah kan kenapa dibilangnya pasif atau tidak tahan lama? Karena kalau kita kan ada siang dan malam ya. Nah matahari itu kan cuma sampai siang sore gitu doang kan. Selebihnya nanti ditutup sama bulan. Makanya dibilangnya pasif. Terus dia juga cuman apa ya, menerima doang, nggak memberi gitu loh. Dia kayak karena dia alami, dia nggak bisa ada apa ya, nggak ada sensor aktif kayak gitu. Terus kalau sensor aktif itu dia tuh buatan manusia. Nah, dia tuh cara kerjanya itu 24 jam. Karena terus mulu nyala. Terus dia memberi sama menerima gelombang elektromagnetik. Terus contohnya itu kayak antena sama radar. Kan antena sama radar itu kan kerja terus ya, nggak pernah berhenti. Terus habis itu ada yang berdasarkan proses. Nah, berdasarkan proses itu ada dua nih, ada yang fotografik sama yang elektromagnetik. Nah, kalau fotografik itu kan ingat aja foto ya kan. Pasti kalau kita foto itu pakainya kamera. Nah, kameranya itu tuh biasanya tuh dibawa pakai pesawat atau satelit. Terus pengumpulan datanya tuh kayak emosi film. Nah, prosesnya kimiawi. Terus hasil dari sensor fotografiknya itu foto indera jauh. Nah, kalau sensor elektronik itu dia pakai tenaga elektronik. Nah, datanya itu kayak sinyal, nggak berupa foto. Dan diprosesnya tuh melalui komputer. Nanti hasilnya jadi citra pengendalian jauh. Pokoknya kalau fotografik itu hasilnya foto. Kalau elektronik hasilnya citra. Paham nggak apa sih ini? Paham, Kak. Oke. Nah, terus, tadi ini wahana. Wahana tuh kayak transportasi sensor buat ngerekam si objek. Karena kan, apa ya, nah wahana itu kebagi menjadi dua. Ada yang rendah banget nih, si pesawat dalam udara sama drone. Ada yang tinggi banget, si satelit yang jauh banget dari bumi. Oke, dari wahana, ngerti nggak perbedaannya apa? Pokoknya kalau pesawat itu tuh dia tuh dekat sama bumi, ya kan? Pesawat kan nggak jauh-jauh banget kan sama bumi. Terus balon udara juga, drone juga masih dekat sama atmosfer bumi. Terus kalau satelit kan udah jauh banget ya. Nah, jadi kalau pesawat itu dia tuh ya wahana yang rendah, kalau satelit tuh wahana yang tinggi banget. Nah, di sini ada ciri-ciri dari pesawat sama satelit. Nah, kalau pesawat itu kan dia kan deket ya, karena dia deket pasti objek itu kayak kelihatan lebih jelas gitu kan. Karena deket pasti detail-detailnya tuh lebih kelihatan daripada menggunakan satelit. Iya nggak? Terus habis itu karena dia deket, jadi tuh dia tuh masih di bawah awan gitu, masih bisa kelihatan. Nah, ini tuh sebenarnya tuh mirip-mirip sama konsep si skala yang kemarin kita pelajarin di peta. Jadi makin deket suatu objek sama objek lainnya itu kayak makin kelihatan, makin detail gitu. Nah, kalau pesawat itu karena dia makin dekat, nah berarti kan kayak makin nge-zoom gitu kan, makin cakupannya itu makin sempit. Walaupun dia detail, tapi karena dia deket itu, jadi dia nggak bisa ngecakup semuanya. Dia cuma di sininya doang gitu loh. Terus karena
ini prosesnya tuh bisa dibilang kayak kan foto udara kan masih kayak nggak bisa langsung semuanya gitu kan, makanya dibilangnya pengumpulan datanya lama. Tapi karena dia dekat tadi, karena lebih lebih apa sih lebih mendekati si objek, resolusi spasial itu tinggi, lebih kelihatan jelas gitu daripada punya satelit. Nah kalau satelit itu objeknya nggak terlalu jelas, kayak cuman apa ya, yang kelihatan tuh kayak cuman hijau-hijau doang, yang kelihatan tuh cuman hijau-hijau doang kalau di peta. Nah, karena dia jauh, dia itu terhalang sama awan. Nah, karena dia makin jauh tuh ini kan misalnya objek nih, terus makin jauh ini di sini tuh pasti kelihatan semua kan. Beda sama yang deket. Kalau deket itu kan pasti yang kelihatan cuman yang di sini doang. Ngerti nggak, teman-teman? Kalau aku kurang jelas ngomong aja nggak apa bener. Iya, paham kok Tami. Jelas kok. Jadi pokoknya beda gitu ya, makin dekat. Di sini antara pesawat sama satelit itu punya kelebihan sama kekurangannya masing-masing. Pokoknya kalau misalnya karena dia makin ngezoom, jadi cakupan wilayahnya sempit, tapi keuntungannya dia tuh lebih detail dan lebih bagus resolusinya. Kalau satelit itu karena dia sekaligus banyak nih, sekaligus wilayahnya tuh luas banget yang dicakup, makanya pengumpulan datanya cepat karena banyak yang di sekali sekali nangkep, sekali dan jauh tuh dia langsung banyak gitu, cakupannya luas. Nah karena dia sekaligus banyak, jadi nggak semua yang seharusnya di pesawat nih, yang menggunakan wahana pesawat itu kelihatan, nah di satelit nggak kelihatan, karena dia jauh pengambilannya. Nah, karena itu rasio spasialnya tuh rendah kalau di satelit. Gitu, guys. Oke, lanjut ya. Nah, ini contohnya nih. Kan kalau di foto udara tuh masih kelihatan kan ada atap, nih ada mobil masih kelihatan. Terus tapi kalau di satelit tuh cuman kayak hijau-hijaunya doang gitu loh. Cuman ya kan nggak bisa ngeliat, nggak bakal bisa tahu kan di sini ada apa, terus di sini ada apa. Tapi kan kalau di foto udara tuh masih kelihatan lah ya, masih masih kelihatan kalau di sini tuh ada mobil, ada apa lagi nih, ada mobil, terus ada ya pokoknya lebih kelihatan lah ya. Kalau misalnya nggak bisa ngebayangin, lihat aja dari foto ini gitu. Lanjut nggak? Oke, lanjut ya. Lanjut. Mantap. Terus ya di sini ada perolehan data. Perolehan datanya itu ada yang manual sama yang digital atau numerik. Nah, kalau manual itu dia melalui interpretasi citra atau sehingga diperlukan alat bantu yang tadi kayak wahana segala macam. Terus ada digital sama numerik. Digital sama numerik itu menggunakan komputer. Oke. Nah, ini citra. Citra tuh bisa dibilang hasil dari si pengendalian jauhnya. Nah, citra itu merupakan gambaran suatu gejala di permukaan bumi sebagai hasil dari pengendalian jauh. Jadi, si citra ini tuh terbagi menjadi dua, ada citra foto sama citra non-foto. Nah, kalau citra foto tuh yang tadi tuh yang dihasilkan dari si wahana foto udara. Kalau citra non-foto, dia tuh kayak cuma, apa ya, kelihatannya tuh kayak cuma gelombang-gelombang doang. Nggak kelihatan kalau di situ tuh ada rumah atau ada apa. Nah, di sini. Jadi kalau citra foto itu gambaran suatu gejala di bumi sebagai pemotretan dengan menggunakan kamera. Kalau citra non foto itu dia itu melalui scanning, bukan kamera, melalui sensor. Jadi ntar hasilnya itu nggak berupa foto. Oke, lanjut. Nah, kalau citra foto ini terbagi menjadi beberapa jenis nih. Kalau menurut spektrum elektromagnetiknya itu, yang pertama ada citra ultraviolet. Nah, namanya kan violet ya. Violet itu kan lebih condong ke ungu. Nah, kalau citra ultraviolet itu tuh dia warnanya sangat kontras, dari yang gelap sama yang terang tuh kelihatan. Makanya contohnya itu, contoh dari penggunaan ultraviolet itu tumpahan. Kalau kita pengen ngelihat tumpahan minyak di atas laut. Lalu yang kedua ada autokromatik. Nah, autokromatik itu tuh ciri khasnya tuh dia warna biru sama hijau. Nah, dia itu kayak mendeteksi objek di pantai yang kedalamannya kurang dari 20. Nah, selanjutnya ada citra pankromatik. Dia tuh semua warna ada. Kan kalau di ultraviolet kan cuma ada warna ungu ya, yang lebih jelasnya. Terus kalau autokromatik cuma ada warna biru sama hijau. Kalau pankromatik itu dia semua warna ada. Makanya contohnya itu kayak analisis peta penggunaan lahan. Terus yang terakhir itu ada inframerah. Inframerah itu
buat mengidentifikasi tanaman yang sehat atau tanaman yang terkena penyakit. Nah, ini contohnya. Kan ultraviolet kan warnanya ungu semua nih. Terus kalau yang ortokromatik itu dia warnanya biru sama hijau. Nah, yang ini patokromatik itu dia semuanya ada kan, ada warna merah, ada warna hijau, ada warna putih. Nah, kalau ini inframerah gitu. Nah, ciri khasnya itu tuh dari citra, ntar aku skip dulu bentar ya. Dari citra foto sama citra non foto itu ciri khasnya, kalau citra foto itu dia deket gitu loh, lebih deket ke objek. Makanya lihat nih jaraknya nih. Di sini kan kalau di citra non foto kan inframerah thermal itu 30 mikrometer ya. Sedangkan kalau di sini si punya citra foto ultraviolet itu cuma 0,3 sampai 0,4 mikrometer. Jadi kalau citra foto dia lebih jelas gitu loh, lebih kelihatan daripada si citra non foto karena lebih dekat sama si objek. Nah, ini contohnya kalau mau lihat lebih jelas. Ultraviolet, patokromatik, sama inframerah. Nah, ini inframerah biasa. Kalau yang di citra non foto itu inframerah thermal. Dia lebih jauh daripada si inframerah. Terus tadi kan citra foto berdasarkan spektrum elektromagnetik. Nah, kalau ini berdasarkan posisinya, ada yang foto vertikal sama foto condong. Foto vertikal tuh dia bentuknya kayak 45 derajat, terus sudut kamera. Sebenarnya ini kayak fun fact aja sih, jangan ditanyain. Cuman kayak sekedar tahu. Nah, kalau sudut kamera tuh ada yang sudut kecil, sudut normal, sudut lebar, sudut sangat lebar. Terus kalau jenis kamera tuh ada foto tunggal. Dia tuh foto tunggal itu kameranya cuma satu. Kalau foto jump itu kameranya tuh lebih dari satu. Terus warnanya itu ada yang warna asli sama yang warna semu. Terus wahananya itu bisa menggunakan layang-layang, balon udara sama pesawat terbang. Kayak yang tadi, balik lagi yang tadi, si wahana ini kan termasuk wahana yang dekat ke bumi ya. Jadi makanya dia dipakai buat citra foto. Gitu. Jelas gak, teman-teman? Iya, jelas. Jelas, Kak. Oke. Terus, kalian kalau misalnya lagi belajar kayak gini, sambil nyatet atau enggak? Sambil Nyatet, Oke, berarti mungkin foto dulu baru nyatet. Oh, oke. Bakal aku main dikit kali ya, biar ada waktu. Nah, kalau citra non foto ini, dia itu lebih jauh kan, lebih jauh daripada si citra foto. Nah, karena kayak gitu, spektrumnya itu tuh jaraknya jauh nih, kayak citra radar itu tuh jaraknya 8.300 mikrometer. Terus kalau citra inframerah 3,5 sampai 30 mikrometer. Nah, jenis sensornya dia itu citra depannya, citra tunggal, citra multispektral. Nah, pokoknya kalau misalnya citra foto depannya itu foto. Nah, kalau citra non foto depannya citra jenisnya. Terus wahana yang digunakan itu citra digantara sama citra satelit. Pokoknya yang tinggi-tinggi deh, yang wahana itu yang jauh banget dari bumi. Nah, itu dipakai buat citra non foto. Nah, ini contohnya nih, kan nggak kelihatan kan, maksudnya kayak nggak tahu detail-detailnya itu apa, karena dia jauh banget dari si objek, dari si buminya itu. Dia yang kelihatan itu cuma kayak warna hijau-hijaunya doang gitu, karena terlalu jauh dari si permukaan bumi gitu. Pokoknya bedanya kalau mau simpel, kalau citra foto itu dia dekat, kalau citra non foto jauh banget dari permukaan bumi gitu. Oke, sorry. Nih. Terus nih, citra foto. Oke. Next ya. Nah, ini pengamatan citra satelit. Nah, citra satelit yang biasa digunakan untuk pengindahan planet itu namanya citra satelit Viking sama citra satelit Panera. Terus yang paling sering keluar tuh aku foto tryout tuh ini nih citra satelit yang digunakan untuk pengindahan cuaca. Itu namanya NOAA sama citra meteor. Terus ini juga nih citra satelit yang digunakan untuk sumber daya bumi itu citra Landsat sering keluar juga di tryout dulu. Terus habis itu citra untuk perkotaan juga sering keluar, namanya citra QuickBird. Ini pokoknya segala aspek mengenai perkotaan itu direkamnya itu melalui citra QuickBird.
gitu guys. Terus manfaat pengendalian jauh. Kalau di bidang kelautan, dia itu buat sifat sisi air laut, terus pengamatan pasang surut air laut, sama pemetaan perubahan pantai. Terus kalau manfaat di bidang hidrologi, ada pengamatan daerah aliran sungai. Terus habis itu ada pengamatan luar daerah dan intensitas banjir, sama pemetaan pola aliran sungai. Terus kalau di klimatologi itu kayak dia mengamati iklim suatu daerah, sama menganalisis cuaca. Terus ini tuh yang kayak gini nih, analisis cuaca ini itu bisa diukur pakai yang tadi, yang citra satelit NOAA. Terus kalau misalnya yang manfaat di bidang sumber daya bumi sama lingkungan itu bisa menggunakan pemetaan atau penggunaan lahan. Ini tuh bisa pakai citra si Landsat. Terus yang kedua ada penggunaan data kerusakan lingkungan karena berbagai hal, sama pendeteksian lahan kritis. Tadi kan yang pertama tuh yang inframerah tadi tuh ada yang tadi tuh yang citra foto yang inframerah itu kan berfungsi buat kayak mendeteksi tanaman yang sakit sama tanaman yang sehat kan. Nah itu tuh bisa diimplementasiin untuk pendeteksian lahan yang kritis. Terus ada pemantauan distribusi sumber daya alam, sama pemantauan keperluan Hankamnas. Terus yang terakhir ada perencanaan pembangunan wilayah. Ini tuh bisa yang tadi tuh, yang QuickBird juga bisa. Terus yang terakhir ada manfaat di bidang angkasa luar. Nah, contohnya itu ada penelitian tentang planet-planet, sama yang tadi nih, yang ini, si citra satelit Viking. Terus ada pengamatan benda-benda angkasa. Nah, ini perbedaan citra foto sama citra non-foto. Kalau citra foto itu kan dia pakai kamera ya, makanya resolusinya lebih jelas daripada si citra non-foto. Nah, terus detektornya itu kalau citra foto itu menggunakan film. Nah, kalau citra non-foto menggunakan peta magnetik. Terus kalau proses perekaman dari citra foto itu fotografi. Nah, kalau citra non-foto itu dia pakainya elektronik. Nah, kalau si citra foto ini mekanisme perekaman itu serentak. Kalau citra non-foto mekanisme perekaman itu parsial atau pembagian. Nah, kalau si citra foto spektrum elektromagnetiknya itu cahayanya nampak dan perluasannya itu kayak kelihatan gitu. Nah, kalau si citra non-foto tuh cuman dalam bentuk radar thermal. Gitu, guys. Nah, ini udah masuk ke pertanyaan. Yang pertama soal isai dulu. Sebutkan dan jelaskan apa saja faktor yang mempengaruhi jumlah tenaga yang diterima oleh objek. Ini ada yang mau bantu jawab nggak? Yang tadi tuh yang kan tiap objek itu kan pasti kan dia punya jumlah yang pertama di slide pertama yang ada cuaca, terus yang ada lama penyinaran. Itu ada yang mau bantu jelasin nggak? Oke, ada. Nih, dijelasin di sini aja. Nah, jadi yang mempengaruhi jumlah tenaga yang diterima oleh objek itu ada 3. Ada waktu penyinaran. Nah, waktu penyinaran itu semakin banyak yang diterima sama suatu objek nih energinya, maka makin cerah warna objeknya. Terus habis itu yang kedua ada bentuk permukaan bumi. Nah, permukaan bumi yang bertopografi halus atau berwarna cerah lebih banyak memantulkan sinar matahari dibandingkan dengan permukaan bumi yang bertopografi gelap. Makanya kan kalau di kalau misalnya di Jakarta itu kan kayak nggak ada pohon-pohon lagi ya. Maksudnya teksturnya tuh udah halus gitu kan. Beda sama di Bogor yang masih banyak tumbuhan. Nah, di Jakarta itu cenderung lebih panas daripada di Bogor. Nah, terus yang terakhir ada keadaan cuaca. Keadaan cuaca itu pada saat perekaman keadaan cuaca mempengaruhi kemampuan sumber tenaga dalam memancarkan dan memantulkan tenaga. Nah, cuacanya lagi kayak gimana nih? Misalnya dia lagi kayak masih lagi panas nih, atau lagi mendung. Nah, kan kalau panas itu kan sinar mataharinya masuk ke bumi itu kan banyak ya. Terus ini balik lagi ntar ke waktu penyinaran, jumlah energi yang diterima gitu.
Terus lanjut. Berdasarkan sensornya, penginderaan jauh dapat dibedakan menjadi sensor fotografi dan sensor elektronik. Apa perbedaan dari kedua sensor tersebut? Ada yang mau bantu jelasin nggak? Kalau sensor fotografi menurut aku itu sensor yang berupa kamera pada spektrum tampak mata dan menghasilkan foto udara dan foto satelit. Sedangkan sensor elektromagnetik itu sensor bertenaga elektrik pada spektrum yang luas yaitu sinar X sampai gelombang radio dan menghasilkan foto atau citra. Benar-benar. Oke, jadi ini penjelasannya. Makasih Taza. Nah, kalau sensor fotografi pokoknya dia melalui kamera. Ingat aja kalau kita foto pasti gunanya kamera kan. Nah, dia itu melalui proses kimiawi. Kalau sensor elektronik itu dia bekerjanya secara elektrik kayak tadi di Taza omongin. Nah, dia tuh dalam bentuk sinyal, bukan dalam bentuk foto. Gitu. Oke, lanjut ke soal PG. Penginderaan jarak jauh yang menggunakan tenaga matahari disebut dengan sistem apa nih? Kan ada dua tuh, ada aktif sama pasif. A. Oke, mantap. Siapa tuh? Rangga ya? Kenapa yang A? Aku juga soalnya karena matahari itu sumber energi alami yang digunakan dalam proses satelit. Oke, bener. Karena dia nggak 24 jam dan dia cuma searah doang, makanya disebutnya sistem pasif gitu. Terus habis itu ada lanjut ya. Kamera, scanner, sama radiometer termasuk ke dalam kelompok apa? Ini yang tadi ditanyain. Kamera, scanner, radiometer, itu dia termasuk kelompok apa? Kamera gunanya buat apa? Buat ngerekam. Nah, alat rekaman itu pengertian dari apa? Nah, oke, betul. Sensor. Nah, pinter-pinter. Sensor adalah suatu benda yang digunakan untuk menangkap objek-objek di alam. Nah, tadi balik lagi, sensor tuh dibagi jadi dua. Ada sensor fotografi sama sensor elektromagnetik yang tadi. Kalau fotografi pakai kamera, kalau elektromagnetik itu pakai elektrik. Gitu. Terus, habis itu ada citra foto yang dibuat dengan menggunakan semua nih, pakai semua spektrum warna. Kan ada yang pakai ungu doang, ada yang pakai biru sama hijau doang, ada yang merah doang. Nah, kalau semua spektrum yang digunain tuh citra apa? Pangkromatik. Oke, mantap. Udah, pinter. Udah deh, kelar. Oke, kayak kali ini cepet banget ya. Ada yang mau diulang nggak? Dari yang tadi, misalnya perbedaan kalau misalnya wahananya makin dekat atau makin jauh itu apa? Mau diulang atau gimana? Nggak ada sih, udah jelas banget. Bener. Aku ngerasa aku kayak ngerap dengungnya. Kak, lihat pertanyaan nomor 1, Kak. Oke. Nomor 1 ya. Wait. Nih. Sebutkan dan jelaskan apa saja faktor yang mempengaruhi jumlah tenaga yang diterima oleh objek. Kamu mau nanya apa? Udah kasih, Kak, udah. Murid soalnya. Nanti kalau habis kayak gini, biasanya mungkin kalian ngecek dari card-nya PJJ ID ya. Karena kan semua materi sama semua soal-soalnya bakal bakal ditaruh di situ. Jadi kalian kalau misalnya kurang jelas nih, kalau kurang jelas dari aku ngejelasin, kan bisa baca sendiri atau catat ulang melalui PPT yang nanti bakal aku taruh di PJJ ID yang card-nya itu. Tahu kan di mana? Iya, tahu di Twitternya PJJ. Oke, di Twitter di IG juga ada. Nih, ada yang mau diulang lagi atau gimana? Ini sensor pasif. Terus apa lagi ya? Nah, nih, warna makin nyerap, makin daya pantulnya pasti makin rendah karena dia diserap terus atmosfer. Tenggalan citra multispektral. Wait, bentar ya. Aku agak lupa juga sebenarnya. Aku salah jelasin.
Bentar. Tadi ada ya? Oh, oke. Sorry. Ada. Tadi di sini aku nggak begitu jelasin sih yang citra tunggal. Oke, ini masuknya ke citra non foto berarti kan. Ini. Yang jenis-jenis bukan sih? Oke, yang ini nih. Si citra non foto. Nah, kalau citra tunggal itu yang tadi sebenarnya mirip sama yang aku bilang tadi, kalau si ini kan tunggal kan dia kameranya cuma satu. Nah, kalau jamak itu jamak sama spektral itu sebenarnya sama aja. Cuman bedanya kalau si ini tuh foto tunggal sama foto jamak itu dipakai di citra foto. Nah, kalau citra tunggal sama citra multispektral itu dipakainya di citra non foto. Jadi sebenarnya ini konsepnya sama aja sama yang citra foto nih. Cuma bedanya kalau si di citra foto dia depannya foto tunggal. Kalau di citra non foto dia depannya citra. Oke, nanti PPT-nya bakal aku share aku taruh di card-nya LJID. Kalian bisa lihat di Twitter-nya atau di Instagram-nya ada kok. Itu nggak cuma PPT aku doang, ada PPT dari ekonomi, PPT sosiologi, semuanya ada di situ. Gitu guys. Tadi yang nanya citra spektral sama citra tunggal, penjelasan aku jelas nggak? Atau masih kurang nangkep si